Polres Metro Jakarta Barat bersama Polsek Palmerah berhasil mengamankan 2 orang remaja berinisial SI 17 tahun dan TF 16 tahun yang terlibat dalam aksi tawuran hingga menyebabkan tewasnya korban berinisial DN 19 tahun. Untuk menciptakan situasi aman dan kondusif pada Pilkada 2024, Divisi Humas Polri menggelar forum tematik Bako Humas tahun anggaran 2024. Forum ini turut diikuti oleh humas dari kementerian dan lembaga negara. Jelang hari ulang tahun Lantas ke-69, Satlantas Polres Wonogiri membagikan air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan akibat musim kemarau. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir edisi Rabu 11 September 2024. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bribda Faisal Ridho, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Pemirsa, Polres Metro Jakarta Barat bersama Polsek Palmerah berhasil mengamankan 2 orang remaja berinisial SI 17 tahun dan TF 16 tahun yang terlibat dalam aksi tawuran hingga menyebabkan tewasnya korban berinisial DN 19 tahun di Jalan Taman Semangka, Palmerah, Jakarta Barat. Tawuran ini terjadi akibat bentrokan antara kelompok Kamus Gantung yang bergabung dengan Gang Buaya melawan kelompok Selebritis 2 yang bergabung dengan Kebun Jahe. Wakapolres Metro Jakarta Barat AKBP Teguh Arsya Kadafi didampingi Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat AKBP Andri Kurniawan mengungkapkan bahwa insiden tawuran ini telah direncanakan sebelumnya melalui media sosial. Kedua kelompok telah saling menantang dan mengatur pertemuan untuk bentrokan di lokasi yang telah mereka sepakati sembari membawa sajam. Korban DN diketahui meninggal pasca bentrokan tersebut karena mengalami 2 luka bacokan sehingga mengakibatkan nyawa korban tidak tertolong. Para remaja ini juga kerap berganti-ganti nama kelompok serta akun media sosial. Setelah insiden tersebut, kedua pelaku sempat berusaha melarikan diri ke Cikarang Utara, namun akhirnya berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian pada Kamis 5 September 2024. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku ini dijerat dengan pasal 170 ayat 2 ketiga KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Kemudian tim berhasil mengidentifikasi dari peristiwa ini ada 2 orang terduga pelaku, yaitu saudara SI alias Andi dan TF alias Alif. 2 pelaku ini masih di bawah umur sehingga hari ini tidak kami hadirkan dalam rilis. Terkait dengan peristiwa ini, korban atas nama saudara DN dari kelompok Gang Buaya umur 19 tahun dinyatakan meninggal dunia dikarenakan luka yang sangat parah di bagian leher, sebanyak 2 sayatan bekas senjata tajam yang disebabkan oleh senjata yang ada di. Pemirsa, tim patroli perintis presisi Polres Metro Jakarta Barat berhasil menggagalkan aksi tawuran yang terjadi di 3 lokasi berbeda di wilayah Jakarta Barat. Sebanyak 11 remaja berikut sejumlah senjata tajam termasuk 2 buah samurai, 1 buah celurit, 1 buah busur panah, dan 1 buah golok berhasil diamankan oleh petugas. Selain menggagalkan tawuran, polisi juga menangkap 3 orang remaja yang diduga menggunakan narkoba jenis sinte serta menyita 2 kantong miras dari para remaja.
Seluruh remaja yang terlibat telah diserahkan ke Polsek Kembangan dan Polsek Cengkareng untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut. Kasus tawuran remaja di wilayah Jakarta Barat terus menjadi perhatian pihak kepolisian, mengingat potensi kericuhan yang seringkali menimbulkan korban jiwa. Pemirsa, Satreskrim Polres Lumajang berhasil mengungkap kasus pencurian hewan ternak kerbau yang meresahkan masyarakat. 4 pelaku berhasil diamankan setelah melakukan aksinya di wilayah Lumajang. Ini spesial pelaku curuan hewan yang disembelih di tempat. Kemarin ada laporan dari salah satu warga, Pak dengan inisial Pak T sebagai korban, bahwa pada hari Rabu pada tanggal 14 Agustus 2024 beliau biasa menaruh ataupun mengikat kerbaunya di sawah. Dan hari itu juga pada pukul 17.00 beliau itu mengikat kerbaunya di seputaran sawah di dekat jalan makam tempat TKP ini. Karena beliau sudah biasa sehingga tidak dilakukan pengawasan. Esok harinya pada pukul 6 beliau hadir untuk melihat ataupun memastikan hewan ternaknya. Tapi tidak ditemukan kerbaunya. Kemudian dilakukan upaya untuk pencarian, akhirnya ditemukan bahwa kerbaunya ketemu sudah dalam kondisi meninggal. Dan alhamdulillah di tanggal 17 Agustus 2024 bisa kita amankan dari 4 pelaku spesialis pencurian hewan dengan disembelih di tempat. Dari pengembangan, alhamdulillah terdapat mereka sudah melakukan 7 kali di TKP untuk sembelih di tempat, yaitu salah satunya di Desa Bago, kemudian di Nguter, kemudian di Seloanyar, kemudian yang terjadi di Sukodono itu ada di Klanting, kemudian di Boreng, dan terakhir yang ada di Joko Tunan. Modusnya sama. Jadi mereka menyembelih, kemudian dagingnya dibawa dan ditinggal untuk kepala serta tulang-tulangnya. Untuk informasi yang kami dapat, ini dijual kepada salah satu pedagang yang ada di pasar hewan. Ya, ini nanti yang juga kami himbau kepada seluruh masyarakat Lumajang, khususnya para pemelihara hewan ternak, baik itu sapi, juga dengan kerbau, karena kerbau ini kecenderungan diikat di luar, artinya di lahan terbuka, tidak dikandangkan seperti di sapi. Ini yang kami harap untuk tetap dijaga, diawasi, karena ini juga punya nilai dan menjadi incaran para pelaku kejahatan, khususnya para pelaku. Pemirsa, Polres Muara Enim Polda Sumsel menggelar konferensi pers terkait pengungkapan kasus illegal mining dan illegal drilling yang dipimpin oleh Kapolres Muara Enim AKBP Joni Eka Putra. Dalam konferensi pers tersebut, Kapolres Muara Enim menyampaikan perkembangan terkini terkait 2 kasus besar yang berhasil diungkap oleh jajarannya. Untuk yang pertama, kasus illegal mining, di mana LP 26 bulan 8 tahun 2024, di mana tersangka inisial RHK. Motif dari tersangka adalah dengan mengangkut batu bara dari tambang rakyat ilegal untuk diantarkan ke stockpile yang berada di Jakarta. Kemudian untuk pasal yang disangkakan, pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Kemudian beberapa barang bukti yang diamankan. Yang pertama, 1 unit mobil Hino tipe MB barang warna hijau nopol PG 8851IJ yang berisi kurang lebih 28 ton batu bara.
Yang kedua, 1 lembar STNK. Kemudian 1 unit mobil truk tronton merek Mitsubishi warna kuning dengan nopol BE 8711 IU bermuatan 30 ton batu bara. Kemudian untuk yang kasus yang kedua, illegal drilling, di mana di sini ada 2 LP, di mana waktu kejadian pada hari Rabu tanggal 4 September sekira pukul 2 siang, ya, yang bertempat di depan gedung olahraga Pancasila, Jalan Ahmad Yani, Kabupaten Morenin. Ada 2 tersangka, yang pertama inisial DP dan yang kedua inisial S. Pasal yang disangkakan yaitu pasal 54 Undang-Undang RI nomor 2 tahun 2022, ulangi Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, junto pasal 55 KUHP atau pasal 480 KUH pidana. Adapun motif tersangka, di mana pelaku mengangkut minyak dari sumur minyak ilegal di Sekayu menggunakan mobil tangki biru putih untuk diantarkan ke Tanjung Agung, di mana pelaku melakukan pengangkutan BBM olahan jenis solar yang tidak sesuai dengan spek pihak Pertamina tanpa dilengkapi dokumen yang sah, yang mana barang berupa BBM olahan jenis solar tersebut dipindahkan dari mobil yang mengangkut tekmon ke mobil tangki yang bertempat di Desa Mangunjaya, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin. Kemudian rencana bahan bakar minyak olahan jenis solar hendak dijual ke wilayah Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Morenin. Beberapa barang bukti yang berhasil diamankan, yang pertama 1 unit mobil Toyota Dina nopol BN 9846LE yang berwarna biru putih beserta kunci kontak yang berisi lebih kurang 8.000 liter bahan bakar minyak. Pemirsa, di Reskrim bersama Bithumas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar konferensi pers terkait keberhasilan Operasi Curas Progo 2024. Operasi Curas ini bertujuan menindak tegas kejahatan pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polda DIY. Informasi selengkapnya disampaikan anggota Bithumas Polda DIY, Brigpol Vilania. Direktorat Reserse Kriminal Umum bersama Bidang Hubungan Masyarakat Polda DIY Yogyakarta menggelar konferensi pers terkait keberhasilan Operasi Curas Progo 2024 pada Selasa 10 September 2024. Konferensi pers ini dihadiri oleh Direskrim Polda DIY, Kombes Pol FX Endriadi, didampingi Kasubit Penmas Bithumas Polda DIY, AKBP Verena Sri Wahyuningsih, serta Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta dan Polresta Sleman. Dalam keterangannya, Direskrim mengatakan operasi curas ini bertujuan menindak tegas kejahatan pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polda DIY. Berdasarkan rencana operasi tertanggal 31 Juli 2024, seluruh target operasi berhasil terungkap. Dari total 13 kasus yang menjadi sasaran, seluruhnya berhasil diselesaikan dengan baik, mencapai tingkat keberhasilan 100%. Operasi ini melibatkan beberapa satuan, antara lain Ditreskrim Polresta Yogyakarta, Polresta Sleman, Polres Bantul, Polres Kulon Progo, dan Polres Gunung Kidul. Selama operasi yang berlangsung pada 12 hingga 25 Agustus 2024, sebanyak 26 tersangka berhasil diamankan dari berbagai kecamatan di wilayah DIY dan sekitarnya. Adapun sebanyak 49 barang bukti yang disita, diantaranya sejumlah unit sepeda motor, handphone, hingga barang-barang lainnya yang diduga terkait dengan aksi kejahatan. Direskrim menerangkan, keberhasilan operasi ini tidak terlepas dari sinergi yang kuat antar satuan di Polda DIY. Operasi ini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada para pelaku kejahatan dan meningkatkan rasa aman masyarakat di wilayah DIY.
Di akhir keterangannya, Direskrim turut mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap segala bentuk kejahatan, khususnya pencurian dengan kekerasan, dan segera laporkan kepada pihak berwenang melalui call center 110 agar tindakan cepat dapat dilakukan. Pemirsa, untuk menciptakan situasi aman dan kondusif pada Pilkada 2024, Divisi Humas Polri menggelar forum tematik Bako Humas Tahun Anggaran 2024. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini.